Halo bosku, pagi. Ini kabare. Ini ada kerjaan lagi bosku, lagi ngoprek fok talas. Temanya hari ini just memberitahu gimana sih talas itu kalau untuk orang-orang awam, untuk para pemain baru. Oh, talasku biasa sistemnya kayak gitu. Gimana sih cara kerjanya gimana gitu. Kalau untuk master mungkin nggak penting lah, atau ya berbagi ilmu, mungkin lah ada kesalahan bisa diberi pembenarannya atau diberi masukan gitu loh. Jadi di sini kalau bosku di rumah pingin benahi Fox sendiri, itu bisa dengan dibersihkan semuanya bosku, dari dalam-dalamnya. Handainya seal dash wipernya ini wayai diganti, di marketplace juga ada, mungkin ada yang menjual ini sealnya ini sih sangat penting sih sebenarnya, karena mempengaruhi naik turunnya suspensi shocknya itu sendiri, jadi lebih lembut atau enggak misilnya. Kalau perlu diganti, seandainya enggak perlu enggak usah diganti. Nah, seal di sini juga kerjanya juga membutuhkan pir pengikatnya ini, spring pengikat kecil ini, itu juga sering-sering dibersihkan bosku, karena kan pirnya ini renggang. Kalau pas lagi diikatkan itu agak renggang, kemasukan sama debu, kotoran-kotoran itu ketika ini dibuka. Cara bukanya itu putar aja bosku, ini tuh. Nah, kayak gini bosku, jadi bukanya mudah. Biasanya kalau di fork yang udah lama nggak di servis itu biasanya ininya tetap kaku, ini nggak lentur, karena di dalamnya banyak kotoran, banyak pasir, tanah lah ini, jadi dia nggak lentur lagi. Nah, kalau udah nggak lentur kan ininya juga nggak bisa ngikut lentur toh, kayak gitu. Jadi sering-sering dibersihkan ininya. Seandainya mas nggak mau buka forek ininya tok yang dibersihkan, yo bisa. Jadi bosku, ininya dibukanya langsung aja. Nah, ketika terpasang seperti ini, buka aja, ada stansen toh, dibuka saja kayak gini. Nah, terus ininya diputar lah, terlepas. Jadi untuk apa ya, biar fleksibel lagi gitu loh ininya, pirnya. Jadi kalau ini fleksibel, ini lentur, ininya juga ngikuti loh. Jadi pirnya ini dibersihkan aja di rumah gitu. Terus semua di dalam-dalamnya ini dibersihkan bosku. Udah sampai bersih ini dalam-dalam. Jadi kerjaan itu biar rapi, enggak kerja 2 kali, dibersihkan semua. Nah, nanti kalau sudah dibersihkan semua, liquid oil itu ganti yang baru. Terus yang kedua, di bawahnya seal dash wiper, foam ini juga wajib diganti, karena foam kotornya dari mana, dari seal dash wiper ini kalau sudah nggak lentur. Nah kan, suspensi naik turun stensennya, jadi dia bawa kotoran lembut kayak gitu masuk ke dalam. Terus biar nggak langsung kena ke metal ini, yang garis-garis ini, yang di dalam ini, yang keramik ini. Nah, itu
diproteksi sama seal ini foam ini. Foam ini kan memproteksi ya, juga bisa menambah pelumasan karena ketika memasang ini nanti dicelupkan ke oil pelumasnya. Nah, dia juga bisa menahan kotoran yang akan mendekati sama mendekati sama metal di sini. Nah, ditahan sama ini. Kalau seal dust paper sudah rusak, seal foam sudah nggak mampu menahan lagi kotoran, biasanya shock itu yang rusak di stansennya di sini. Stansennya di sini itu cowak kayak gitu. Bolong sih, apa sih? Ini ngelupas gitu loh bosku. Karena kan naik turun. Nah, sudah foam ini kotor, nggak mampu menahan kotoran. Nah, seal di sini juga sudah tidak mampu menahan, sudah penuh. Nah, larinya ke metal, ke keramik yang tadi. Nah, jatuhnya kan kotor keramiknya itu. Nah, digesek terus, lama-lama kan sininya kan baret terus cowak gitu. Nah, kebanyakan cowaknya cuma di bagian sini saja ya, karena sekotorannya cuma ada di sini. Dia naik turun, dia kan geraknya sedikit-sedikit, yang sedikit-sedikit kayak gini nih, itu yang nggarai lupas nanti di sini ya bosku. Nah, itu wis ngelupas berarti ya wayahe wis betul kan di sininya kotor-kotorannya. Jadi daripada foreknya rusak, mending di repair sendirilah di rumah. Nah, repair itu nggak perlu 1 hari selesai bosku, kalau bosku lagi sibuk. Jadi dibersihkan hari ini, nanti dirantep kapan gitu, dirakit lagi kapan kayak gitu. Tapi kan bosku bisa meminimalisir keuangan yang biasanya beli fork baru, karena dibersihkan, dirawat jadi agak awet kayak gitu. Ya seandainya pengen beli fork yang baru ya nggak popo. Seandainya lagi dana lagi nggak cukup ya fork yang lama dibersihkan aja kayak gitu. Nah, sistem talas ya seperti ini. Ini locknya ini di sini pakai membran, ini empuk ini bosku, ini isinya oli. Nah, jadi oli yang terkompresi di sini ini larinya ke sini. Jadi ini kalau ke atas ke bawah ini bisa kembung kempis ini bosku. Nah, ini kempis ya. Nah, ini kembung kempis kayak gitu. Ini juga ada setahu saya di marketplace. Seandainya ini rusak, tapi seandainya bosku betulkan di rumah nanti, kalau bisa ini jangan sampai terkena bensin apa pembersih bosku. Di rumah kalau sudah ini buka, ini ditutup tisu. Kalau saya kayak gitu sih, jadi biar ini nggak terkena kotoran. Jadi pirnya yang kembung kempis itu biar nggak nerima, ketika kembung itu nggak nerima kotoran. Jadi ketika kempis itu nggak jepit kotoran, biar nggak retak-retak, biar nggak retas rusak gitu loh bosku. Jadi ini diselamatkan dulu, ditutup dari kotoran, ditutup pakai tisu. Nah, ditaruhnya berdiri kayak gini bosku ya. Gitu, jadi dibersihkan semua ya bosku. Terus ini membrannya yang pakai karet ini jangan sampai kena bensin apa yang lain lah, zat yang keras-keras lain gitu. Terus yang lain ya juga dibersihkan bosku. Nah, ini pretelannya ini kecil-kecil dibersihkan. Nah, terus kalau buka talas itu hati-hati di sini. Untuk menentukan talas travel berapa di sini ada gotri kecil banget. Gotri nih di sini hati-hati ya, awas hilang. Gotrinya itu fungsinya untuk nekan tuas kerannya ini loh bosku. Jadi naik turunnya ini.
Nah, sistemnya talas, kerannya itu ada di sini bosku. Nah, sil-silnya ini dibersihkan juga bosku. Nah, kerannya ini ada di sininya bosku. Di sini kan kalau talas itu ada dua, tergantung travel. Kalau travelnya ada 3 pilihan, berarti lubangnya di sini ada tingkatan ini. Lubangnya kelihatan ya bosku. Di sini ada 1 sama kanan kiri, terus 2 di atasnya lagi. Nah, kalau travelnya ada 3, di sini juga ada di atasnya. Cuman saking ini travelnya cuman 2, jadi 2. Jadi naik turunnya itu udara itu masuk lewat sini. Di dalamnya juga ada sil kecil-kecilnya juga bosku. Nah, kenapa bisa masuk lewat sini keluar, ini yang ngatur bosku. Kayak kerannya itu buka tutup. Lek lek ditekan gitu, kerannya buka tutup gitu loh bosku. Naik turun itu di sini kerannya terbuka tertutup kayak gitu. Ini bawahnya gini bosku. Jadi nah, ini kan lubangnya di bawah, terus satunya di atas nih bosku. Nah, di sini. Jadi ini biasanya foreknya tingginya di tengah-tengah sini. Nah, ini kalau tingginya di travel yang paling bawah seperti ini bosku. Nah, nanti kalau dinaikkan udara yang ini kan, ini anggap aja stanson nih, stanson. Di sini untuk melepas udara. Jadi tabung kompresi 1 ini dari sini ke sini. Ini tabung kompresi 1, ke tabung kompresi 2 di sini gitu. Jadi kalau kerannya dibuka, udara yang ada di sini itu dibagi ke sini. Jadi travelnya rendah gitu bosku. Jadi kalau mau dinaikkan lagi, kerannya dibuka, jadi udara yang ada di tabung kompresi 2 di sini, yang ada di dalam juga di sini, itu kan kebuka kayak gini, kerannya lubangnya ini kebuka ke atas gini. Jadi udaranya yang ada di sini kan kompresinya tinggi karena ruangannya lebih sempit, itu naik ke atas lagi bosku, travelnya kembali lagi kayak gitu. Oh iya mas, aku punya talas itu dipompa sekian itu tetap tetap empuk aja, terus travelnya itu tidak bisa diatur. Nah, biasanya kendalanya itu ada di sininya, di tuas ini bosku, di tuas ini sama di sini. Karena apa, yang mengatur kan ada di sini nih, ada di ini nih, 2 ini nih. Jadi kalau yang mengatur ini sudah berkendala, jadi udara yang di tabung kompresi 1 itu tidak bisa membagi. Jadi tidak bisa membagi kapan harus ke tabung 1, kapan akan dibagi, karena kan di sini kan ada travelnya nih, bisa diputer ke belakang, ke depan gitu kan. Jadi ini diputer naik turun gitu. Kalau diputer dia naik, kalau diputar lagi dia turun gitu. Jadi di sini nggak bisa membagi, dia sudah rusak kayak gitu. Jadi pembenahannya di sini rodok rumit biasanya, karena kan harus buka yang kecil-kecil di dalam gitu bosku. Diganti sil yang kecil-kecil, silnya kayak sil-sil kayak beli di internet itu, beli silnya itu kayak silnya jam kecil-kecil gitu bosku. Jadi untuk membagi di sini lubang-lubang ini, lubang keran-keran ini untuk membagi udara. Jadi naik turunnya ada di sini.
Jadi kompresi 1 ada di sini, ada di Sensen, kompresi 2 ada di bawahnya sama di dalam tabung. Jadi kan sini volumenya lebih kecil, jadi ketika pembagian dari kompresi besar di sini ditaruh di sini, travelnya jadi lebih rendah. Nanti kalau kran dibuka, yang ada di sini kan kompresinya lebih tinggi daripada di sini karena sini volumenya lebih kecil. Jadi ketika dibuka krannya dia naik lagi udaranya ke tabung pertama di sini. Gitu. Salah sih ya sistemnya ya kayak gitu, Bosku. Nah, sudah gitu aja mungkin, Bosku, di rumah sambil dibersihkan semuanya. Jadi sil-silnya dibersihkan saja. Mungkin cuman itu saja, Bosku, info-infonya. Kalau ada pun kesalahan monggo untuk para master dibenahi, seandainya pun ada kekurangan ya ditambahkan apa gitulah di kolom komentar di bawah ya, Bosku. Mungkin sekian aja, terima kasih, nggak banyak bacot, nggak kebanyakan biar nggak durasinya biar nggak kelamaan. Terima kasih, monggo dicoba di rumah. Assalamualaikum.